Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam, kita jumpa kembali pada edisi renungan harian kita. Kita sadar bahwasanya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan masih menyertai kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Oleh sebab itu kita juga mengasihi Allah dengan mendengarkan firman-Nya pada saat ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yaitu Sabtu 25 Maret 2023 dari Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Hamu ale akan nama kaholongi Jehovah, sai hagiyok kamuma najat. Ibana do siramoti toddi ni akan naniasianna, sai paluon nado nasida sian tangan ni parjahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar kata kejahatan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kerap memiliki pemahaman bahwa kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang berkarakter keras, yang tidak bisa mengontrol amarahnya. Padahal kenyataannya tidak. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang yang lembut dan lemah gemulai sekalipun bisa melakukan yang namanya kejahatan. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat di media sosial sekarang. Pelaku kejahatan tidaklah mesti orang yang bertampang sangar atau preman, tetapi juga orang yang terlihat baik sekalipun bisa terjerumus dalam kejahatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang mau dicegah oleh pemazmur, supaya kejahatan itu tidak menular kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pemazmur mengajak orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk menentukan sikap dengan membenci kejahatan. Membenci kejahatan bukan hanya sekedar menjauhkan diri dari kejahatan, tapi juga tidak tinggal diam melihat kejahatan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan membenci kejahatan berarti kita harus mematikan hawa nafsu kita. Kita harus membuang segala keserakahan dan ketamakan dalam hidup ini, lalu menggantikannya dengan melakukan perbuatan baik di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Dan itulah yang diingini oleh Tuhan, dan itulah yang disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini ketika firman Tuhan berseringar atau firman Tuhan menyapa kita pada saat ini melalui pemazmur, bahwasanya pemazmur ingin meyakinkan kepada kita bahwa Tuhan akan bersama dengan mereka dan akan menguatkan mereka yang mau meninggalkan kejahatan dan berbalik kepada Tuhan, atau yang senantiasa
menghidupi hidupnya di jalan Tuhan dengan melakukan yang baik yang Tuhan ajarkan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan saat ini tidak terlepas dari yang namanya kejahatan. Semakin hari semakin bertambah orang yang melakukan kejahatan. Kenyataan inilah yang patut kita waspadai. Sebagai orang Kristen yang sejati, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus membenci dengan yang namanya kejahatan. Karena Tuhan sangat benci dengan kejahatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan ragu dan takut untuk tampil beda dengan dunia ini. Bencilah kejahatan dan lakukanlah yang baik, karena sejatinya Tuhan berada di pihak kita bila kita senantiasa membenci kejahatan dan melakukan yang baik bagi diri kita maupun bagi sesama kita, saudara-saudara kita, terlebih bagi hadapan Tuhan. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka itu adalah dendam. Jika kebaikan dibalaskan dengan kebaikan, maka itu adalah perkara biasa. Tetapi jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah mulia dan terpuji. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita telah menjadi pengikut Kristus dan telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu bahwasanya Engkau senantiasa mengasihi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, firman-Mu mengajak kepada kami agar kami senantiasa melakukan yang baik dan membenci kejahatan. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Allah Bapa kami, melalui Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan yang membimbing kami agar dapat kami dikuatkan untuk membenci kejahatan dan kami dapat melakukan kebaikan dalam kehidupan kami, bagi diri kami maupun bagi saudara-saudara kami. Allah Bapa kami juga memohon kepadamu kiranya Engkau melindungi kami. Tuhan juga yang memberikan kesejahteraan kepada kami pada satu hari ini. Lindungi kami yang bekerja, baik itu sebagai pekerja atau pegawai negeri maupun sebagai pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan maupun ya Tuhan di wirausaha. Kiranya Tuhan yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dan bimbinglah anak-anak kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk meluputkan dirinya dari kejahatan dan berikan kepada mereka yaitu kepintaran agar mereka menjadi anak kebanggaan bagi kami di masa-masa yang akan datang. Kepada saudara-saudara kami yang berada dalam suatu penyakit, kiranya Kau sembuhkan dia sehingga dia dapat pulih dan dapat melakukan segala aktivitas mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang lanjut usia, kiranya Tuhan memperhatikan mereka agar Engkau tanamkan kepada anak-anak mereka untuk mengasihi dia dan senantiasa mendengarkan akan nasihatnya. Kami juga memohon kehadirat Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kehidupan kami pada satu hari ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.